Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2204235. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan KKL Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen bersama dosen pengampu yaitu Bapak Adil Mubarak, SIP MSI. Dengan judul laporan ini yaitu mengenai inovasi aplikasi mobile JKN BPJS dalam mengoptimalisasikan akses pelayanan kesehatan di Kota Padang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hasil dari laporan ini, yaitu yang mana terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini membahas mengenai bagian bab 1, yaitu pada era globalisasi saat ini, bahwa setiap organisasi atau perusahaan akan membutuhkan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi, terutama dalam hal-hal seperti aliran informasi yang lebih baik, kecepatan layanan yang lebih baik, dan kepuasan pelanggan. Dan dalam hal ini juga kegiatan pelayanan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan jelas dengan menggunakan sistem informasi yang terorganisir, cepat, mudah, akurat, serta terpadu dan aman dan efisien. Khususnya akan membantu memperlancar dan mempermudah pembentukan kebijakan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Kota Padang, khususnya di Indonesia. Dengan ini, untuk menjamin pelayanan kesehatan yang lebih optimal juga, maka digunakanlah aplikasi mobile JKN BPJS yang dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan informasi dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Kota Padang. Selanjutnya yaitu terdiri dari manfaat penelitian, yaitu adanya manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis ini secara umum artinya bahwa penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada halayak umum sebagai bahan kajian dalam mengetahui inovasi aplikasi mobile JKN BPJS dalam mengoptimalisasikan akses pelayanan kesehatan di Kota Padang. Selanjutnya yaitu adanya manfaat praktis, yaitu ada 3 bagi penulis, bagi instansi tempat penelitian, dan bagi pihak lain. Bagi instansi penelitian, yang pertama yaitu bagi penulis, di mana ini akan menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan hasil dari penelitian ini juga akan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lain untuk mendapatkan referensi kepustakaan dan memberikan dorongan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu bagi instansi tempat penelitian, di mana ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dasar penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi tentang mengetahui bagaimana inovasi aplikasi mobile JKN BPJS ini dalam mengoptimalisasikan akses pelayanan kesehatan di Kota Padang. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi pihak lain, yaitu memberikan sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ada yang bab 2, yaitu landasan teori, di mana sejarah dari sistem informasi manajemen ini dari tahun 1965 hingga sekarang. Ini sangat menarik perhatian, di mana ini menunjukkan perkembangan teknologi informasi dan peran sistem informasi manajemen dalam membantu mencapai tujuan bisnis organisasi. Di mana konsep dari sistem informasi manajemen ini adalah gabungan dari teknologi informasi, aturan bisnis, dan partisipasi manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi untuk membantu manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Nah, konsep dari manajemen informasi ini juga dibahas bahwa ini merupakan cara dari sistem informasi manajemen membantu manajer atau seorang karyawan dalam memantau aset atau agar dapat digunakan dengan cara yang terbaik, dengan termasuk pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu juga sistem informasi manajemen menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini, di mana ini menunjukkan bahwa setiap organisasi itu harus memiliki sistem informasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan aliran informasi, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan, serta memahami dasar teori sistem informasi manajemen, serta organisasi ini dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan. Selanjutnya yaitu di mana dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ini eh, terkait penggunaan aplikasi mobile JKN BPJS di kantor kesehatan kantor cabang Padang, yaitu karena adanya kesadaran bahwa akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan dengan adanya aplikasi ini juga akan diharapkan dapat memudahkan partisipasi para JKN dalam mengakses informasi, melakukan administrasi, serta mendapatkan pelayanan kesehatan secara efisien.
Namun, terdapat kendala terkait kurangnya sosialisasi dan pemahaman pengguna terhadap aplikasi ini, sehingga peneliti juga tertarik untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut dan mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkannya. Dan dengan demikian, bahwa penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kesehatan melalui aplikasi mobile JKN di Kota Padang. Selanjutnya yaitu terdiri dari bab 3 metode penelitian, yaitu di mana tempat di sini dalam melakukan pengambilan data ini dilakukan pada kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang, yang mana lebih tepatnya terletak di Jalan Khatib Sulaiman, nomor 52 Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam metode ini digunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada data deskriptif berupa bahasa tertulis atau pengamatan secara langsung, seperti adanya wawancara, studi dokumen, pengamatan, atau observasi alam. Dan metode ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan karena melibatkan pengamatan yang lebih mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti. Peneliti juga mempelajari bahwa penting inovasi aplikasi mobile JKN BPJS untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kota Padang melalui observasi, fenomenologi, wawancara, serta studi dokumen. Dan diharapkan pula bahwa laporan dari ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan analisis yang komprehensif tentang subjek yang diteliti karena adanya metode kualitatif yang digunakan. Yaitu selanjutnya ada temuan dan pembahasan, ini terletak pada bab 4, yaitu yang pertama adanya gambaran umum instansi BPJS Cabang Padang. Di mana gambaran umum tentang instansi BPJS Kesehatan Cabang Padang ini yang merupakan salah satu dari 4 tempat kerja cabang BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Daerah kerja ini meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, kantor cabang ini juga berlokasi di Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25136. Dan Kota Padang ini juga dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki populasi yang luas dan beragam dan memiliki banyak layanan kesehatan dan sosial seperti kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang ini. Nah, oleh karena itu juga penelitian ini dilakukan di lingkungan tersebut, yang mana ini menggambarkan berbagai macam masyarakat dan kemungkinan pengguna aplikasi mobile JKN di Kota Padang, dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Selanjutnya itu adanya gambaran umum tentang sistem informasi manajemen yang diterapkan di kantor tersebut, yaitu gambaran umum tentang sistem ini diterapkan di kantor cabang BPJS di kantor cabang Padang BPJS Kesehatan, yaitu bahwa aplikasi mobile JKN ini merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh kantor BPJS Kesehatan di Kota Padang, di mana ini untuk memudahkan partisipasi para JKN untuk mengakses informasi serta melakukan administrasi dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Nah, aplikasi mobile JKN ini juga menawarkan berbagai fitur dari layanannya, yaitu seperti adanya informasi tentang program JKN, cara mendaftarnya, cara membayarnya, sarana kesehatan yang tersedia, dan manfaat yang diterima oleh partisipan JKN. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan para partisipan untuk mengelola data pribadi mereka, melihat informasi tentang JKN KIS, dan mengakses layanan kesehatan secara online. Dan diharapkan juga akan adanya adopsi aplikasi mobile JKN yang akan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN di Kota Padang. Selanjutnya yaitu adanya temuan khusus, di mana pada laporan ini ditemukan adanya sebuah masalah yang terkait dengan implementasi atau inovasi yang digunakan pada aplikasi mobile JKN di BPJS Kesehatan kantor cabang Padang ini. Salah satu masalah yang ditemukan yaitu adalah pengguna kurang tersosialisasi dan memahami aplikasi mobile JKN, terutama di komunitas atau di lingkungan Kota Padang. Nah, aplikasi mobile JKN ini juga mendapatkan banyak pengguna sejak diluncurkan pada 15 November 2017. Namun juga banyak masyarakat yang belum menggunakan atau mendaftar aplikasi ini. Nah, untuk mempengaruhi minat publik untuk menggunakan layanan mobile JKN ini, peneliti perlu berfokus pada masalah ini dengan tujuan mengevaluasi penggunaan aplikasi mobile JKN di BPJS Kesehatan di Kota Padang dan menemukan kendala dan hambatan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut. Diharapkan juga bahwa setelah memahami secara lebih mendalam hasil dari temuan ini, akan adanya tindakan dan perbaikan serta strategi yang akan diambil untuk kedepannya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi.
Selanjutnya adanya analisis, yaitu di mana adanya hasil dan data yang dikumpulkan tentang penggunaan aplikasi mobile JKN di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan apa yang dihadapi. Dan dalam pelaksanaan aplikasi tersebut, termasuk kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan teknologi, dan keterbatasan akses informasi. Dan penelitian ini juga dapat menemukan sumber bahwa adanya masalah yang menyebabkan penggunaan aplikasi mobile JKN yang rendah di Kota Padang. Dengan memahami lebih lanjut juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut, peneliti dapat membuat saran dan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipan masyarakat dalam aplikasi mobile JKN. Analisis ini akan digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aplikasi mobile JKN. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Ini merupakan bab terakhir yaitu adanya kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan kali ini yaitu bahwa sistem informasi manajemen dalam bentuk aplikasi mobile JKN BPJS memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Terutama akses dan kualitas layanan yaitu akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Padang. Nah, aplikasi ini juga menawarkan fitur-fitur seperti adanya tadi ada akses informasi, manajemen data, proses administrasi secara online, dan integrasi dengan fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi peserta JKN BPJS. Namun terdapat juga beberapa kendala implementasi tersebut, di mana adanya kurang sosialisasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan akses teknologi, kekhawatiran akan keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan. Maka juga diperlukan inovasi-inovasi seperti peningkatan sosialisasi tadi, pengembangan fitur baru, serta peningkatan keamanan dan privasi data, kolaborasi dengan pihak eksternal, serta pengembangan versi multi-platform dengan meningkatkan adopsi dan manfaat aplikasi mobile JKN BPJS di Kota Padang. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya saran. Di sini saran dari peneliti yaitu yang pertama, BPJS Kesehatan Cabang Padang itu perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi mobile JKN BPJS dengan melibatkan berbagai media komunikasi dan acara-acara pada pameran kesehatan. Selanjutnya yaitu sistem keamanan dan privasi data penggunaan harus diperkuat dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi mobile JKN BPJS tersebut. Yang ketiga yaitu BPJS Kesehatan Cabang Padang dapat melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti rumah sakit, klinik, dan apotek untuk integrasi layanan kesehatan yang secara lebih menyeluruh dalam aplikasi ini. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya BPJS Kesehatan Cabang Padang, di mana ini perlu memastikan adanya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet yang memadai di Kota Padang untuk mendukung penggunaan aplikasi ini. Yang terakhir yaitu adanya pemantauan dan evaluasi. Ini penting dilakukan secara berkala terhadap penggunaan aplikasi mobil JKN BPJS di Kota Padang karena ini untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sekian hasil laporan KKL yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.